Apa kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Biasa di luar. Itu kader Keswa tuh, biasa di luar. Cililitan kita. Kompak, ikhlas, baik, aman. Mana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Biasa di luar. Itu kader Keswa tuh, biasa di luar. Salam sejahtera dan salam sehat selalu ya untuk kita semua. Terima kasih sudah tadi kita menjalankan beberapa kegiatan. Yang saya hormati tadi kita sudah didatangi ya, dikunjungi atau dimonitor dari tingkat provinsi. Itu teman saya tadi dari Dispusip Dinas Perpustakaan dan Astip ya. Ini setiap PSN alhamdulillah dari provinsi dari tingkat atasnya sudah monitor, tapi ada keperluan lain karena banyak urusan juga kalau di tingkat atas. Izin tadi Pak Gatotnya. Juga yang saya hormati Ibu Dr. Auri dari Puskesmas Kecamatan Kramajati yang juga sekaligus mewakili Ibu Delimawati ya, yang lagi pulang kampung karena lagi Nataru, Ibu Nataru. Juga yang saya hormati di sini saya didampingi oleh kasih kesra saya dan tim ya, Ibu Esti. Juga yang saya banggakan Pak RW, Pak LMK, para ketua RT, juga ada PKK ya, di PKK yang baju-baju biru PKK kelurahan, juga Ibu RW nih PKK RW 17, juga dengan para kader Jumantik serta kader Keswa atau kader kesehatan jiwa ya. Kita aktif kader Keswanya karena kita punya komunitas peduli skizofrenia yang menangani masalah kejiwaan. Jadi perbantuan dinas sosial atau P3S yang menangani masalah ODGJ atau ODMK, orang dengan gangguan kejiwaan atau dengan gangguan jiwa. Ya, ini nanti akan ada sedikit sambutan atau pencerahan dari Ibu Dr. Ori. Beliau adalah salah satu PJ jiwa, makanya kegiatan kesehatan jiwanya jalan karena PJ jiwanya dari Puskesmas Kecamatan kebetulan Bu Ori yang memang koordinator PSN di Kelurahan Cililitan. Ya, jadi untuk kegiatan ini memang kita selalu liput ya, kita harus publish. Jadi semua kegiatan harus dipublish karena kalau nggak dipublish kita nggak kelihatan kerjanya. Karena zaman memang udah harus multimedia ya, media sosial biar kelihatan kerjanya. Dan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Pak RW karena capaian IR DBD-nya rendah ya. Jadi insya Allah di musim penghujan ini selain COVID ya, kalau COVID insya Allah udah mulai mereda di Indonesia, tapi di Cina katanya naik lagi. Makanya diberlakukan lagi level 1. Cuman nggak apa-apa, kalau level 1 itu masih 75%, masih bisa diadakan. Untuk DBD-nya juga kasus demam berdarah dengue yang disebabkan oleh penyamuk itu ya DBD
ini kecil, masih alhamdulillah kita masih aman gitu. Kalau yang agak berat-berat itu di daerah tengah, Batu Ampar, yang daerahnya dekat-dekat Kali Ciliwung gitu, karena memang banyak airnya di situ, perkembangbiakan nyamuk biasanya deh. Itu aja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya nih, terutama Pak RW, Pak LMK, Bu RW yang udah luar biasa, sampai kender tadi Pak Gatotnya berasa di mana gitu katanya, berasa di Mabes Cilangkap. Ada di RW 17 gitu. Jadi itu aja. Selamat Nataru juga ya. Mudah-mudahan nanti pergantian tahun berlangsung dengan aman, lancar. Kita juga terpusat Pak RW untuk pelaksanaan malam tahun baruan. Saya pusatkan di kelurahan, nanti insya Allah jam 2 kita rapatkan. Jam 8 kita kumpul, mungkin nanti ada acara-acara makan-makan dulu. Nanti jam setengah 11 kita keliling, Pak RW nanti bisa gabung dengan warganya. Kita harapkan nanti pas pergantian tahunnya juga nggak terlalu warga terlalu euforia atau histeris gitu ya. Karena tahun baru itu kata orang-orang tahun barunya semua umat gitu. Jadi turun semua, pasti penuh banget ya. Apalagi kita punya tempat strategis PGC. Nah itu yang insya Allah nanti banyak juga petugas aparat gabungan yang akan berjaga atau ngepam di sana. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Cililitan beserta rombongan yang kami hormati, Ibu Dokter ya beserta rombongannya ya. Ibu-ibu pengurus Jumantik ya, yang serta undangan yang kami banggakan dan hormati pula. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur ya, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan Jumantik ya di RW 17 ini, dihadiri dengan Bapak Lurah yang luar biasa. Kami bersyukur ya bisa didatangi ya, di RW 17 ini. Sekali lagi untuk kami atas nama keluarga besar RW 17 mengucapkan selamat datang, banyak ucapan terima kasih kepada Bapak Lurah beserta rombongannya atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan ya oleh Pak Lurah tentunya menjadi motivasi bagi kita semua ya, khusus untuk RW 17 ya. Jadi Bapak Lurah, jadi di sini kami mohon maaf ya dalam penyambutannya, mungkin ada kekurangan dari kami ya, tentunya selaku manusia biasa ya, ada kekurangan, mohon maaf ya atas pelayanannya yang tentunya tidak maksimal. Tapi sekali lagi kami sangat bersyukur atas kedatangan Bapak Lurah beserta rombongan, dan tentunya semoga kegiatan ini ya ke depan mungkin akan tetap dilaksanakan ya, bergantian ya, karena memang penting untuk kegiatan yang positif ya. Kita ada melaksanakan tadi olahraga bersama ya, yang luar biasa, dan tentunya nanti juga kegiatan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu untuk pengurus ya yang ada di RW 17 ini ya, saya kira sebenarnya berjalan untuk kegiatan Jumantik ini ya. Walaupun kita ketahui bahwa untuk demam berdarah mungkin tidak ada ya, semoga tidak ada, alhamdulillah ya, semoga tidak ada ya. Intinya mari kita untuk menjaga kebersihan kita ya. Apa yang disampaikan dari kelurahan maupun nanti dari dokter ya, ini memang sangat penting, karena kalau kita sudah kena penyakit, intinya aktivitas kita akan terhambat. Nah, oleh sebab itu kita mendukung kegiatan apa yang dilaksanakan oleh lurah maupun pemerintah yang ada di DKI Jakarta ini.
Sekali lagi ya mohon maaf kepada Pak Lurah beserta rombongan apabila ada kekurangan dalam penyambutan ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Luar biasa. Biasa di luar biasa itu ngapain? Iya. Iya, izinkan saya akan memberikan sedikit aja penyuluhan karena sudah pernah memberikan sosialisasi tentang kesehatan jiwa di sini. Bahkan pernah juga seingat saya di sini untuk melakukan screening tapi belum terlaksana ya Bu ya. Mungkin saya akan mengulas kembali. Ibu-ibu tahu nggak arti tentang kesehatan jiwa? Mungkin bapak juga tahu kali tentang arti kesehatan jiwa. Bisa dijawab Bu, kesehatan jiwa itu apa? Kesehatan lahir batin dan jiwa. Kesehatan lahir, batin, dan jiwa. Ada lagi Bu, Bapak? Kesehatan apa? Kesehatan hati juga. Kesehatan hati, kayaknya Ibu curhat banget nih. Jadi pengen berdiri. Pikiran, semua lah. Jadi kepengen berdiri, saya pengen berjalan nih. Coba dulu siapa lagi nih? Ada lagi nggak yang bisa jawab? Apa sih tentang sehat jiwa? Sehat jiwa lahir dan batin. Ya, sama. Lahir dan batin juga. Ibu-ibu ke batin dan jiwa semua. Kalau bapak-bapak jiwa apa ini Pak? Jiwa normal gitu ya. pikirannya normal. Tingkah laku ya. Oke, waras. Ya, sehat jiwa yang dimaksud di sini sehat sosial, sehat fisik, sehat psikis. Nah, salah satunya tadi yang disebut jiwa dan raga, batin ya Bu ya. Nah, saya tanya nih Bu, kalau sehat fisik itu seperti apa sih? Kelihatan kalau sehat fisik ya Bu, maksudnya kita merasakan gitu. Merasakan. Betul, tapi kalau sehat jiwa, kadang kita nggak merasakan. Tapi orang yang merasakan. Orang yang merasakan. Oh, Enggak, gitu. iya. Betul Bu. Betul ya Pak. Jadi kalau psikis seperti apa Pak? Stres itu seperti apa Pak yang Bapak rasakan? Tekanan dari ini, dari Berarti tekanan ya? dari Tekanan. atau tekanan Suka marah-marah ya. Nah, jadi kalau orang yang stres itu biasanya Pak susah tidur, malas makan, cemas, tegang, khawatir. Pernah ngerasain nggak Pak? Kadang-kadang. Berarti iya, jadi kalau orang stres Bu biasanya bisa berkeringat dingin, berdebar-debar jantungnya, bahkan bukan, tapi dia merasakan kalau orang yang stres itu kan bawaannya bisa, orang bilang apa, bad mood ya. Nah, kadang makan juga malas, terus sulit berpikiran jernih. Tetapi yang paling fatal adalah sampai berkeinginan bunuh diri. Itu yang paling fatal. Ya, itu terakhir kata Bapak. Iya, jadi nah itu kalau itu yang dirasakan, mohon ya Bu, jangan malu untuk berobat. Karena kita sakit, orang dengan gangguan jiwa itu sakit. Jadi jangan malu. Karena rata-rata kan orang kalau udah dibilang jiwa kayak apa gitu ya. Depresi. Nah, depresi. Jadi kalau ibu-ibu di sini kalau sudah merasakan seperti itu didiemin atau berobat Bu? Berobat. Tapi kadang malu kan. Nah, hilangin stigmanya. Kita punya ya Bu, poli jiwa, setiap psikolog juga punya. Kita bukanya Selasa Kamis. Di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati. Kita buka. Kalau di Cililitan bisa juga untuk konsultasi, nanti bisa ketemu dengan dokter Darini di Cililitan. Kalau di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati nanti bisa ketemu dengan saya. Dan ada psikolognya juga. Nanti saya kasih nomor telepon psikolognya khususnya untuk curhat. Tapi ngantri Bu, lama balasnya. Gitu. Karena banyaknya orang-orang yang curhat. Banyak masalah, benar. Jadi jangan malu ya Bu. Kalau kita sudah ada gangguan, segeralah berobat. Nah, di sini
selama saya tahun 2019 sampai sekarang saya belum pernah ketemu nih di sini ODGJ. ODGJ singkatannya apa ya? Ya, sepertinya di sini belum ada pernah saya ketemu dong. Data. Ya. Belum pernah. Dan belum ada terlaporkan seperti itu. Oh, malu melaporkan ya. Mungkin ada sebagian orang mungkin ada yang tidak sadar diri mau melaporkan, rasa malu ada gitu. Nah itu dia, saya bilang tidak boleh malu karena ini bisa distabilkan dan dipulihkan, Bu. Sebelum terjadi ODGJ, kita kan sudah ada ODMK nih, orang dengan masalah kesehatan jiwa. Jadi kalau kita sudah ada masalah kesehatan jiwa, jangan sampai menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Karena malu tadi, orang udah melihat nih, ini tingkahnya kok agak aneh ya, ngomong sendiri, terus ketawa sendiri. Terus dari fisiknya kita bisa lihat ya, pasti dia berpakaian juga agak aneh kan? Bahkan bisa tidak berpakaian, Bu. Pernah lihat gak ODGJ gak berpakaian? Nah itu, gak boleh dibilang orang gila ya, Bu. Apa, Bu, dibilangnya? ODGJ. Nah, di sini rencananya saya ingat tahun 2020 itu kan kita pengennya kan SRQ. Barangkali bisa nanti kita buat di sini untuk melakukan screening, boleh. Namanya SRQ. Tapi kalau untuk pada remaja nanti namanya SDQ, Bu. Kalau diizinkan mari. Kita jemput bola gitu. Supaya kita dapat temuan nih. Seperti itu. Ya. Mungkin dari Ibu, Bapak ada yang mau ditanyakan tentang kesehatan jiwa? Yang saya tanyakan di sini mengenai ODMK. Untuk ODMK, maaf. Apakah orang yang dengan secara dominan dia merasa, saya juga tidak membilang dia pimpinan atau apa, secara dominan dia merasa dominan, merasa paling, ya saya harus begini, saya harus begitu, segalanya harus dituruti apa yang saya mau, harus dituruti apa perintah saya, dan harus dengar apa yang saya sampaikan, tanpa mendengarkan dari bawah, tanpa mendengarkan sekitarnya, tanpa mendengarkan apa yang orang lain ingin sampaikan. Dia merasa, oh sudahlah, saya yang paling hebat, saya yang paling benar. Apakah orang tersebut masuk dengan ODMK? Karena kita memahami orang seperti itu, sepertinya kita lebih bagus diam ya untuk sementara. Tapi untuk kedepannya, untuk supaya orang ini memahami, oh iya, ternyata saya salah. Masih ada orang-orang di sekitar saya, masih ada orang-orang yang harus saya dengar, kan? Dominan saya yang bicara. Jadi kami mohon petunjuk dari jawaban dari siap. Polri. Bagaimana sih sebenarnya menghadapi orang-orang yang seperti ini? Ya, berarti dengan kasus yang saya tanggap ya dari Ibu, kita memang tidak boleh sebut nama ya. Seharusnya kita edukasi itu. Nah sekarang saya tanya balik ke Ibu, boleh nggak kita kunjungan ke rumah? Oh boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, kita jadwalkan aja hari apa, jam berapa. Bu Neni nanti bawa SRQ. Ada berapa satu rumah itu berkeluarga? Berapa orang maksud saya? Berapa orang? Dalam satu rumah Ada 5 orang. 5. Ya. Umurnya? Yang paling tua 7, yang paling muda Paling muda berapa? 18 tahun. Berarti nanti SRQ dan SDQ kita bawa. Jadi seperti itu. Kalau, ini maaf Bu, kita jumpai, kita temui hasil screeningnya memang ada bermasalah, mau nggak mau kita akan kunjungan lagi Bu, sampai kita berhasil membawa dia ke psikolog. Seperti itu. Itu solusinya Bu, edukasi pada keluarga. Jadi kalau edukasi itu tidak bisa hanya sekali dikunjungi, setahu saya bisa berkali-kali, asalkan keluarganya welcome. Terkadang keluarga menolak, karena kan merasa malu. Benar. Orang-orang kan merasa malu kalau diri dia kita sebut maaf, ODMK lah, ODGJ lah, seperti itu.
Jadi insya Allah nanti Ibu jadwalkan aja. Kita akan kunjungan hari apa, jam berapa. Kita TL. Kalau kader jiwa di sini nanti Bu Neni deh sama Ibu Bu Yen ya. Iya. Jadi nanti kita bisa Bu mengedukasinya. Jadi seperti itu. Karena setiap keluarga itu penting banget Bu edukasi. Edukasi itu nggak gampang loh. Karena komunikasi yang harus bagus juga gitu. Ya. Jadi nanti dibuat aja Bu Yen sama Ibu hari apa, jam berapa, tanggal berapa kita turun. Jadi nanti di situ bisa Ibu woro-worokan ya. Ayo kita turun ini di rumah ini gitu ya. Jadi mungkin itu Bu untuk sementara saya jawab. Karena kita nggak boleh menuduh orang belum tentu dia dengan gangguan jiwa. Jadi seperti itu. Jadi harus ada edukasi dan datanya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Betul. Kalau untuk sementara menghadapinya Bu, Ibu ya. Jadi ya harus memang saya bilang kalau itu membahayakan buat kita mungkin kita bisa menghindar. Tapi kalau positif buat kita apa salahnya kita dengar. Gak apa-apa sih. Istilah kasarnya ya. Istilah kasarnya yang waras yang mengalah saat ini. Ya. Karena diam adalah emas. Menenangkan diri itu mengelola emosi kita supaya kita. Iya. Ya udah itu jawabannya. Relaksasi aja Bu. Relaksasi aja. Jadi jangan emosi ya Bu. Tarik napas dalam-dalam. Emosi banget Bu informasi. Karena penting banget nih. Kalau tidak ada dari Ibu jentik ya, kader jentik, kader jiwa, tidak ada memberitahu ke kita nggak akan tahu di mana nih orang dengan gangguan jiwa, orang dengan masalah kesehatan jiwa. Bahkan bukan hanya jiwa aja, mungkin penyakit-penyakit lain juga. Mungkin dari saya itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sukarya, Bapak Lurah Kelurahan Cililitan, yang terhormat Bapak Budi, Pak RW, Pak LMK dan Pak RW dan Pak LMK, terus PKK Kelurahan lengkap ya, pokoknya semuanya yang saya hormati, peserta PSN di Kelurahan Cililitan RW 17. Saya mewakili Dr. Bayu karena beliau hari ini kebetulan tugas di dalam gedung karena memang ada beberapa pegawai Puskesmas Kelurahan Cililitan yang sedang cuti, Bu. Bapak baik, mungkin kalau dari tadi ada pesan sedikit dari Dr. Bayu terkait dengan karena kan saat ini kan memang sudah masuk musim penghujan ya. Masuk musim penghujan. Jadi memang pasti banyak genangan-genangan air. Baik itu mungkin di selokan atau mungkin ada wastafel, suka ada wastafel kan di wilayah gitu kan, suka ada tempat pencucian tangan, itu mungkin bisa dilihat-lihat apakah airnya mengalir atau tidak, seperti itu. Karena jangan sampai nih ada genangan air dan kemudian ada jentik-jentik yang nantinya akan berkembang menjadi nyamuk gitu. Nyamuk tahu sendiri ya Ibu, mungkin kalau nyamuk itu kan bahaya ya. Nah terus kalau untuk laporan hasil pemantauan jentiknya ya, alhamdulillah untuk kasus DBD-nya tadi saya dapat info bahwa hasilnya nihil. Jadi hasilnya 0 kasus ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Nah ini berkat usaha dan kerja keras kita semua nih gitu, terkait dengan mungkin edukasi ke warga, terkait dengan dikencengin lagi tuh 3M plus ya, 3M plusnya, dan juga PSN rutin seperti ini ya, betul seperti itu. Mungkin bisa untuk selanjutnya di 2023 semoga hasilnya lebih baik lagi dan bisa ditingkatkan terkait dengan kinerja terkait dengan kinerja Jumatik dan lain-lain. Oke. Oh iya, sama ini pesan dari Bu Hestri, katanya woro-woro, berarti woro-woro keluarganya ditingkatkan ya Bu, jangan sampai ini lupa ibaratnya.
ngantuk nih kan, cuacanya lagi dingin. Jadi pada ngantuk, akhirnya lupa bersih-bersih atau banyak gantungan baju yang bergantungan gitu kan, karena kan misalnya cucian nggak langsung bersih, nggak langsung dicuci karena hujan, akhirnya ditumpuk-tumpuk, digantung-gantung, itu juga kan bisa bahaya, nimbulin nyamuk seperti itu. Kadang kan kalau lagi musim hujan memang suka lebih banyak gantungan baju ya, gitu kan, seperti itu. Baik, untuk sama pesan saya, kalau untuk RW 17 posyandunya kemarin Ibu RW-nya pesen untuk posyandu balitanya di tanggal 1 sampai 6. Kebetulan saya buat tanggal 5, seperti itu informasinya. Untuk mau ada kegiatan apa ada acara keluar kota ya. Seperti itu mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan dari Kasih Kesran. Yang saya hormati Bapak Lurah Cilitan, Pak RW 17 serta LMK serta para kader Jumantik, Posyandu, PKK Kelurahan, serta rekan saya Bu Esti dari Cilitan, serta Bu Tari dari Biskes dan Bu Ori dari Biskes Kecamatan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara PSN Jumantik di RW 17. Untuk acara kali ini mungkin saya hanya evaluasi refleksi Desember 2022 terkait dengan hasil PSN yang ada di Kelurahan Cilitan. Untuk secara keseluruhan, alhamdulillah kita masih relatif aman. Hanya beberapa RT kemarin yang ada kasus, yaitu di RW 01, 5, 6, ada 9 kalau nggak salah kemarin, sehingga hal ini mempengaruhi apresiasi kita terhadap para Jumantik, sehingga yang terkena kasus ini tidak kita berikan. Mengingat di klausul pertup itu apabila ada kasus apresiasi yang merupakan honor yang 13 tidak bisa diberikan. Jadi ini sebagai bahan evaluasi nanti yang akan datang. Saya harapkan para kader Jumantik lebih semangat, lebih giat lagi dalam waro-waro ke warga masyarakat, apalagi ini sudah mendekati musim hujan, cuaca ekstrim, supaya lebih giat lagi untuk mengingatkan sebagai warganya untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Yang keduanya mungkin untuk evaluasi posyandu mungkin nanti di awal tahun 2023 mungkin lebih terlebih dahulu kita adakan pertemuan dulu ya, untuk mengambil data berapa sih balita yang diajukan lansia sebelum kita pelaksana. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Lurah beserta rombongannya, kemudian Ibu Dokter beserta rombongan dan perwakilan atau pengurus PKK Kelurahan. Tentunya hal demikian ini, kegiatan ini yang sangat baik. Yang atau kegiatan ini yang bagus. Tentunya kami dari tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak RW. Di sini kami RW baru. Kemudian kita sini pengurus-pengurusnya juga kebanyakan adalah baru-baru. Jadi saya mohon bantuan dari PKK kelurahan ataupun kader-kader yang lain. Jangan segan atau sungkan kalau memang ada kader RW kami
yang tidak sejalan dengan program yang telah digariskan oleh Pemda, mohon ditegur ya. Jangan nanti wah nggak enak nih karena ini tentara semua ini kan, wah ibu-ibu tentara, jadi nggak ada Bu. Jadi sama semua, jadi mohon sama. Jadi mohon diberitahu, diarahkan sehingga RW kami bisa sama dengan RW-RW lainnya. Mudah-mudahan juga bisa lebih maju lagi untuk membantu tugas dari kelurahan. Itu yang pertama. Kemudian dalam suasana yang berbahagia ini juga saya minta kepada para kader yang di RW 17 ini tolong jalin kekompakan, kebersamaan ya. Jangan ada lagi nanti masalah kecil dibesar-besarkan ya. Kalau bisa ya malah besar kita hilangkan ya kan. Jalin kekompakan, kebersamaan ya. Kalau kita sudah siap ditunjuk sebagai kader, berarti kita ini sebagai pekerja sosial ya. Jangan berpikiran lagi nanti wah ini harus ada honornya. Wah Pak RW gimana nih honor kami ya kan. Ya tentunya kalau ada juga dari PRW juga akan disalurkan, kemudian mungkin dari kelurahan, dari Pemda kalau ada akan disalurkan. Yang belum ada nanti ya monggo kita rembuk. Di sini ada Pak RT, Pak RW juga, ada saya, akan saya bantu, akan saya support untuk kegiatan dari ibu-ibu PKK, kemudian Jumantik, Dawi segalanya. Tidak usah segan-segan kalau ada masalah sampaikan, ya kan? Sampaikan sekecil apapun. Ini demi organisasi kita, kepentingan kita bersama. Bukan kepentingan saya Hidayat, kepentingan Pak RW, Pak Komen, bukan. Jadi kebersamaan kita di sini. Itu selanjutnya mungkin ini sebagai masukan juga di saya sudah menangkap, saya sudah ada tahu. Cuman emang tadi seperti yang gangguan kejiwaan ini di sini ada. Itu sudah berobat ya. Tetapi kan tadi itu Bu, jadi malu orang yang mungkin nyampaikan gitu. Coba nanti akan saya ke orang tuanya. Sebenarnya dia bukannya ini, itu masalahnya karena ini Bu. Dia dari kecil, kamu mirip bapakmu katanya kamu. Jadi dia gimana? Tekanan batin gitu. Jadi istilahnya, kok saya dimirip-miripin dengan bapak. Ya, tapi kan wajar loh anaknya kan sebenarnya. Cuman dia nggak terima, cuma tidak disampaikan. Sampai sekarang mungkin udah kuliah. Nah, ini ada agak-agak ini, istilahnya agak minder atau ada ini tekanan batin gitu. Ya, kemarin sudah dibawa berobat ke Gatot itu. Ya, cuma nanti bisa mungkin ya biar lebih dekat kan di sini kita kan punya fasilitas untuk ini kan, untuk konsul. Ya. Orang yang datang ke pihak ini bukan berarti dia orang gila. Ya kan? Misalnya kalau saya merasa agak stres juga saya berhak juga, saya minta bantuan juga nggak jadi masalah. Jangan takut, wah kalau udah kesini nanti wah nih gila, ini stres. Enggak kan gitu kan. Itu mencegah, lebih baik kita mencegah daripada dipendam-pendam akhirnya benar-benar ini lebih repot lagi kan gitu. Itu mungkin ini masukan untuk kader-kader ini di lingkungan kini ada ya mungkin ya itu cuma tidak terungkap aja nih karena yang bersangkutan tidak ini ya. Itu kemudian tugas-tugas yang dibebankan oleh para kader, misalnya Jumantik, benar-benar dilaksanaan tugasnya bukan hanya sekedar sampel aja atau sekedar foto kemudian laporan, wah sudah tugas kita selesai, terima OP kan, jangan begitu ya. Tapi benar-benar real di lapangan dilihat gimana ya, termasuk ini contohnya aja, itu bukan sekedar untuk Jumantik, itu bukan lihat di sekitar rumah, di dalam rumah, tapi sekitar rumah kita ini ya, coba lihat itu di selokan ini ya. Itu banyak sekali jentik-jentik nyamuk juga. Nah, tentunya ini juga dari dulu sudah saya sampaikan untuk di Musrembang, tetapi ya karena kita di lingkungan TNI ini agak susah untuk ini. Tahun lalu sudah saya sampaikan ke RT 5 ya. Karena Musrembang ini kebanyakan adalah rehab. Jadi bukan pembangunan.
tahun lalu sudah saya sampaikan untuk kita buat selokan memotong dari tower E ke tower A, itu untuk mempersingkat, memperpendek supaya tidak tergenang, tapi tidak ada realisasinya atau tidak ada. Ayo lo RT-nya, ayo kita warganya kita gali dulu, baru kita masukkan ke musrembang, nanti perbaikan. Karena kalau untuk pembuatan tidak ada, apalagi tahun ini, tahun 2023 ini pemangkasannya besar-besaran, ya bukan di Pemda aja, di TNI juga besar-besaran, hanya 50%. Kemarin saya sudah lihat di listnya itu, emang sudah banyak yang tidak masuk dalam seperti tahun lalu. Mungkin itu aja. Sekali lagi jalin kekompakan sesama kader. Kemudian kalau bisa pekerjaan ini tidak merangkap, ya tidak merangkap. Karena kalau kita merangkap, kita membuat masalah diri sendiri. Ya, kerjaan kan tidak beres. Ya, kalau bisa benar-benar diserahkan ke, oh ini kader Jumantik, ini orangnya. Ini PKK ini orangnya. Dawis ini orangnya, lain-lain. Jadi tidak merangkap-rangkap. Ya. Kalau kita merangkap, kalau bisa nggak jadi masalah. Tapi kan akhirnya pasti ada dikorbankan, ya kan? Itu saya minta kejaga lagi, sekali lagi kekompakan, kebersamaan, saling support, saling membantu, ya kan? Bukan masalah, oh saya Dawis tidak membantu PKK. Saya PKK tidak akan membantu. Kita di sini keluarga, sama-sama tetap kerjasama yang baik, kekompakannya, kemudian kekeluargaannya, sehingga tugas apa yang dibebankan kita sebagai petugas sosial, ya kita sebagai tugas melayani masyarakat dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Lurah dengan para undangan sekalian, mungkin yang hadir di sini mungkin jamuan kami kurang ini, ya ini adalahnya kami, ya kan, mohon maaf sekali. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu Ermina, PKK Kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Lurah, Pak Budi, Pak RW, Pak LK, dan Bu Hesti, semuanya yang hadir di sini. Saya maunya kader yang di luar dengerin ya, jangan ngobrol, ya. Dawis tuh kan di luar tuh. Iya, mau Dawis kek, mau apa kek, saya maunya dengar. Semua adalah kader RW 17. Ya. Pertama-tama saya sangat senang apa yang disampaikan tadi sama Pak LMK. Itu sebagian dari yang akan saya sampaikan ternyata sudah disampaikan oleh Pak LMK. Jadi judulnya itu kader PKK semua. PKK RW, PKK RT, Jumantik, Posyandu, Dawis, semua adalah kader PKK. Tidak ada pengelompokan dalam bekerja. Ya, semua memang ada fungsi tugasnya. Sebagai Dawis mendaftar, Jumantik tugasnya mencari jentik kalau katanya Jumantik. Padahal tugas Jumantik itu jauh lebih banyak sebenarnya. Ya, tapi intinya semua adalah kader PKK. Induknya siapa kalau di RW? Ketua kelompok PKK RW. Semua harus tahu nih. Ya, segala kegiatan pelaporannya adalah ke ketua kelompok PKK RW. Jangan sampai ada kegiatan yang beliau tidak tahu. Ketua kelompok PKK RW akan melaporkan ke ketua RW, sama seperti di kelurahan. Gitu juga, ya. Nah, jadi tidak ada pengelompokan dalam bertugas. Benar kata Pak LMK, tidak boleh double job. Maksudnya double job itu adalah rekening juga. Kader Jumantik penerima operasional, kader Dasawisma calon penerima operasional. Karena RW 17 ini baru calon Pak. Izin Pak, kader RW 17 ini Dasawismanya hanya 5. Karena kita mendapat dari Sudin kuotanya sebenarnya hanya 3, kita merombak dari wilayah lain supaya RW 17 ini dapat kuota menjadi 5. Tapi untuk operasional jangan diharapkan per Januari akan keluar. Saya kasih tahu pahit-pahit.
Ya, jangan rewel, Bu, OP Dawi saya belum keluar. Saya nggak mau ada yang bertanya seperti itu. Kerjakan tugasnya dulu. Ya, kerjakan tugasnya dulu, banyak belajar. Silahkan belajar ke kelurahan. PKK kelurahan standby setiap hari untuk menerima kader dari mana aja untuk belajar. Semua kita belajar. Terus untuk Jumantik, tunaikan tugasnya sesuai garisnya. Kalau memang kita adalah petugas Jumantik penerima honor, itu yang harus bekerja. Tidak ada penerima honor si A yang tugas si B, itu udah salah, aturannya udah salah. Tidak boleh. Kalau memang kita nggak sanggup menjadi kader Jumantik, silahkan mundur, digantikan dengan yang baru. Wewenang penggantian kader Jumantik, izin ya Pak RW, Pak LK, ada di ketua RT. Ketua RT yang mengusulkan, tapi harus juga kerjasama dengan ketua RW, karena tanda tangannya semua ada juga di Pak RW untuk pengajuan kader, ya. Jadi jangan mentang-mentang adanya di Pak RT terus Pak RT menunjuk semaunya, misalnya ternyata kader itu nggak mampu untuk melaksanakan tugasnya. Di 2023 kita memang semua pengajuan dari RW adanya setiap tahun, ya. Jadi dari sekarang nih, kalau mau ada peremajaan di Jumantik, kalau di Dawis kemarin baru terbentuk ya, nggak mungkin diganti, belum juga apa-apa udah mau ganti, ya kan? Nah, jadi Jumantik, Posyandu misalnya, silahkan diganti sekarang ini sebelum SK Januarinya keluar. Jadi gitu. Nah, nanti kalau SK-nya sudah ada, bertahan 1 tahun, jangan baru sebulan mundur, baru 2 bulan ganti Bu ketuanya. Makanya komitmen. Kalau memang merasa sanggup, ayo kerjakan selama setahun. Nanti kalau seandainya udah setahun, oh saya mau tuker sama yang lain, silahkan. Gitu ya. Kalau ada pergantian di tengah-tengah tahun itu harus koordinasi dengan kelurahan. Ya, jangan mentang-mentang orang udah nggak ada, diem-diem ganti, nggak boleh. Tetap harus ada koordinasi. Ya, jadi Jumantik tugasnya itu di sini seminggu berapa kali datang ke rumah-rumah? 2 minggu sekali seharusnya, Bu. Hah? Seminggu 2 kali. Sekarang saya tanya, berapa satu RT itu yang didatengin sama kader Jumantik? Seharusnya kan 10 rumah. Kita datangi 10 sampai 20 rumah 1 minggunya. Ya. Semenjak ini saya sudah menyarankan suruh datang ke rumah-rumah. Sekarang selama ini belum ada. Saya udah dari awal udah mengasih. Jadi nggak datang ke rumah-rumah? Jadi selama ini ngapain? Jalan-jalan. Izin Bu Ermina, mohon maaf. Selama ini kami kan ada penyampaian woro-woro itu hanya sebulan sekali. Ya. Seminggu sekali. Woro-woro sebulan sekali, woro-woro. Jadi kami karena inisiatif mandiri, biasa 2 minggu sekali kami menaburkan abate. Biasa mengunjungi satu rumah, 2 rumah, 3 rumah, karena di sini kan Bu Ermina rata-rata Jumantik mandiri. Ya, kami mohon maaf di sini rata-rata yang tinggal di sini kalau sudah Sabtu Minggu itu biasa sudah nggak di tempat. Ya. Jadi di sini 1-2 aja yang mungkin yang ada di tempat. Jadi yang ada di tempat aja yang kami kunjungi, Ibu Ermina. Oke, sekarang gini, kita udah nggak lihat ke belakang. Ya. Saya udah tahu nih, karena beberapa ada warga juga yang memang dia bukan kader suka bilang di tempat saya tuh nggak pernah ada yang namanya periksa Jumantik apa gitu. Oke, itu udah berlalu. Kedepannya Jumantik, walaupun di sini dianggap semua warga adalah Jumantik mandiri, tetap kan harus ada tanda tangan pelaporan. Kemana minta tanda tangannya? Kalau kita nggak datengin, tidak boleh ukir-ukir tanda tangan orang, itu salah banget. Ya, boleh Jumantik mandiri, tapi kan kita tetap harus datang nih. Pada saat kita datang, kita minta tanda tangannya. Nggak harus bapaknya, wong bapaknya tugas setiap hari. Ada ibunya boleh, ada anaknya juga boleh. Yang penting kita datang. Ya, bukan berarti Jumantik mandiri selama setahun dia nggak didatengin, bukan. Berarti pemahaman Jumantiknya masih belum. Ya nggak apa-apa sih, ini mungkin kan baru. Izin ya Pak Budi.
Ya, mungkin kan ini namanya baru ya, mungkin kita juga yang salah, kurang memberikan sosialisasi. Saya mengakui memang selama pandemi PKK Kelurahan kurang ikut terjun langsung di acara PSN, karena kan memang dibatesin. Iya kan dibatesin Pak, setelah ini juga kan memang dibatesin, nggak boleh terlalu banyak. Nah, makanya untuk 2023, ayo semangat jumantiknya. Walaupun jumantik mandiri, bukan berarti tidak didatang ke rumahnya. Tetap harus didatangin ke rumahnya. Ya, tetap gitu ya. Karena kita perlu tanda tangan menyatakan kalau kita memang datang. Itu buktinya kader loh. Karena itu yang diserahkan kan ke pihak kelurahan. Ini loh Bu, kita ngirim. Nah, kalau tanda tangannya sama misalnya kelihatan Bu. Itu kalau tanda tangan bikinan sama memang asli tarikan garis orangnya itu kelihatan beda. Ya. Jadi gitu ya, yang kemarin udahlah, udah dimaafin. Karena OP-nya udah keluar. Iya kan Pak, OP-nya kan udah terima. Ya, jadi untuk 2023 udah tidak ada lagi. Semua tetap harus didatengin walaupun Ibu seminggu sekali misalnya ya. Tapi kan tanda tangannya Ibu bisa bilang kemarin ini kita jumantik mandiri gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang belum paham silakan koordinasi ke kelurahan. Gitu ya. Oke, jumantik ya, semangat. Terus untuk Dasawisma, saya sekalian nih Pak ngumpul. Untuk Dasawismanya ada 5, itu 1, 2, 3, 4, 5. Jangan berharap OP-nya Januari akan keluar. Diregistrasi aja belum, SK-nya aja belum dikasih kan, walaupun SK-nya sudah dibuat sama Pak Lurah. Jadi tidak ada yang menanya-nanyakan OP di medsos ataupun di grup-grup manapun. Kalau mau tanya OP, tanya ke saya langsung. Ya, tapi kalau nanya ke saya pasti saya omelin. Ya. Jadi gitu ya. Jadi tugasnya kemarin saya sudah kasih rekapan per keluarga itu diulang, dikerjakan, direkap lagi, mengetahui Pak RT, mengetahui Pak RW. Nanti kasih lihat saya lagi hasilnya. Karena kita sebentar lagi ada registrasi ke cariknya. Mereka belum punya carik kan? Ya belum, orang belum direstui. Ya, jadi gitu ya. Semua tetap harus kompak. Kader misalnya di Posyandu. Di Posyandu itu kan kadernya nggak ada OP untuk pribadi. Posyandu itu OP-nya untuk kegiatan Posyandunya. Tapi bisa-bisa teman-teman sebagai Posyandu mengelola. Kalau misalnya OP itu setiap bulan memang dipakai untuk makan minum kader, ada sisanya sedikit, simpen. Setahun boleh digunakan. Jangan baru sedikit, udah ribet beli baju. Kumpulin dulu, nanti udah setahun, oh ini ada sisa nih. Kalau gitu kita ada keseragaman. Enggak, ya itu kan nanti beli seragam. Udah beli kita. Ya nggak apa-apa kalau uangnya sendiri mah Pak RW sama Bu RW. Saya berbicara tentang OP, ya. Jadi OP jangan diributkan, jadi jangan jadi masalah. Semua bisa dikelola bersama-sama, ya. Nah, kader Posyandu kan kadang-kadang karena pribadinya nggak menerima OP nggak mau. Nah, itu kader Dawis, kader Jumantik, jadi kader Posyandu nggak apa-apa. Bantu, bukan berarti mentang-mentang udah Dawis, udah Jumantik, ogah ngapain, salah, berhenti jadi kader. Ya. Ingat ya, kader Dawis apalagi? Kader Dawis itu diambil dari pengurus PKK RW, dari kader Posyandu yang tidak menerima OP itu diambil menjadi kader Dawis. Jadi dia jadi kader Dawis juga, jadi kader Posyandu juga. OP-nya nerimanya dari mana? Ya dari kader Dawis. Jumantik juga gitu, bantu di Posyandu. Dengar ya. Iya, bukan mentang-mentang Jumantik cuma nyenterin aja kagak, bukan di Posyandu. Ya, jadi tetap harus membantu. Kan ini untuk semua kemajuan wilayah RW 17. Kan yang dapat nama yang bagus ntar RW 17. Ya enggak? Iya. Nah, berarti LMK 17 nggak pusing lagi kan kayak tadi itu, kayak curhat Bapak. Ya. Jadi semua kader harus membantu kerjasama. Nah, saya juga mohon nih Pak LMK, Pak RW,
kadernya sudah mau kerjasama, semua mereka kompak. Tolong disupport juga dari RT, RW dan LMK, gitu ya. Enggak, bukan saya nggak bilang gaji loh, disupport ya Pak. Kalau ada kegiatan-kegiatan, ya kan? Ada kegiatan. Karena kan kita kan banyak kegiatan, gitu ya. Semangat untuk 2023. Semangat menjadi lebih baik lagi RW 17 ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cililitan kita kompak, ikhlas, baik, aman. Mantap. Kayak mau jalan-jalan nih. Kalau habis jalan-jalan.